ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده نصلي ونسلم على رسول الله ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Jalla wa Ala karena karunia-Nya yang paling besar adalah taufiknya, hidayahnya, bimbingannya. Karena tidak semua manusia mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan bimbingannya, hanya orang-orang yang dipilihnya saja untuk mendapatkan taufiknya. Maka adalah kita bersyukur atas ini semuanya. Melebihi syukur kita diberikan dunia beserta isinya. Karena dunia beserta isinya fana, adapun taufiknya akan menjadikan kita bahagia selama-lamanya dalam kehidupan akhir kita. Tak lupa salawat serta salam dan senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tidak ada duanya. Semoga kalau kita mendapatkan syafaatnya, kemudian bertemu dengannya di telaganya dan minum dari air telaganya sampai kita selamat masuk surga. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas satu kitab, yakni kiat-kiat menghidupkan bulan Ramadan sebagai bekal kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Kita kalau mau haji atau mau umroh, kita mesti manasik. Kenapa? Jangan sampai puluhan juta yang kita keluarkan itu sia-sia. Haji dan umroh kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian juga ketika kita mau melakukan ibadah puasa, semestinya kita berbekal. Jangan sampai kita mengawali puasa kita tanpa ada bekal, tanpa ada ilmu, sehingga puasa yang seharusnya tiap harinya itu mendatangkan pahala bagi kita, tapi ternyata sama sekali kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Maka dari itu penting bagi kita menyiapkan bekal kita. Ada satu buku bagus, ini ada soft file-nya, satu sudah saya sampaikan ke Pak Budi, semoga nanti kita bisa share kepada yang lainnya. Paling tidak kalau tidak tuntas kita bahas pada pertemuan kali ini, bisa kita baca sendiri sebagai bekal kita untuk mengarungi bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana menyambut kedatangan bulan Ramadan? Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang secara khusus disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, di mana bulan itu diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, menunjukkan betapa pentingnya bulan Ramadan. Karena Al-Quran ketika itu diturunkan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, agar kita tidak tersesat jalan kita, agar kita selamat sampai surga Allah Ta'ala. Karena kita nanti akan mengarungi satu perjalanan panjang tanpa kesudahan. Apalagi perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat berat, yakni sejak kematian kita. Maka kita perlu petunjuk agar selamat sampai surga, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Terdahulu sudah kita sampaikan, Allah mengatakan wa in minkum illa waridha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harus lewat neraka, dalam surat Maryam. Maka jangan sampai kita terjerumus, tersesat masuk ke dalam neraka. Maka di sana ada hidayah, yakni petunjuk dalam Al-Qur'an. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan yang berupa hidayah ataupun pembeda. Nah, Al-Qur'an ini diturunkan di bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa pentingnya bulan Ramadan. Ya, betapa pentingnya bulan Ramadan. Allah mengistimewakan bulan Ramadan dari bulan lainnya dengan berbagai keistimewaan. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Jadi bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Ini nanti terjadi pada saat yaumul qiyamah tiba. Kalau pada masa sekarang kita mendapati bau mulut orang puasa itu biasanya enak, apalagi
kalau siang hari. Demikian juga semakin sore hari semakin tidak enak. Makanya kalau Imam Syafi'i memakruhkan siwak itu dilakukan setelah matahari tergelincir. Tapi pendapat yang benar tidak demikian, karena bau mulut yang tidak enak itu bukan berasal dari gigi, tetapi berasal dari lambung yang kosong. Nah, tetapi bau mulut orang yang berpuasa itu nanti pada saat hari kiamat tiba, pada saat yang mahsyar manusia dikumpulkan di padang mahsyar, baunya itu lebih dicintai oleh Allah, lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Keutamaan ini melebihi keutamanya jihad, yang mana orang jihad fisabilillah darahnya itu baunya anjir dalam kehidupan dunia, tapi nanti dalam kehidupan akhir baunya itu seperti minyak kasturi. Minyak kasturi itu adalah minyak yang paling harum baunya, ya kan? Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang seperti itu. Dalam kehidupan akhir orang yang jihad fisabilillah darahnya yang bau anjir, nanti dalam kehidupan akhir darahnya menyebarkan bau harum. Tetapi orang yang berpuasa, bau daripada mulutnya itu nanti lebih harum dari minyak kasturi. Ini menunjukkan betapa orang yang berpuasa itu kedudukannya lebih tinggi daripada ada keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang yang jihad fisabilillah. Kemudian para malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa hingga berbuka. Ini diantara faedah yang lain keistimewaan bulan Ramadan. Jadi para malaikat akan memohonkan ampun bagi orang yang berpuasa hingga berbuka. Jadi dia senantiasa memohonkan ampun. Dan kita sangat perlu dan butuh doanya malaikat. Karena doa malaikat itu tidak akan ditolak. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah berbuat maksiat. Malaikat itu makhluk Allah yang senantiasa patuh dan taat. Maka orang yang senantiasa patuh dan taat kalau minta pasti tidak akan ditolak. Kita saja kalau sama pimpinan nggak pernah maksiat gitu kan. Kita senantiasa patuh taat. Kita minta apapun akan dipenuhi. Nah, demikian juga malaikat. Ketika dia memohonkan ampunan untuk orang yang berpuasa, maka doanya akan dijawab. Apalagi mereka senantiasa mendoakan sampai berbuka. Makanya pada saat orang berpuasa, ketika dia semakin mendekati waktu bukanya, kalau dia berdoa minta kepada Allah itu semakin dijawab. Ada intervensi malaikat di sana. Demikian juga dengan kondisi kita yang semakin lemah, ya menunjukkan semakin dekatnya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka doa kita juga akan diampuni. Kemudian setiap hari bulan Ramadan Allah menghiasi surganya seraya berkata, hampir tiba saatnya para hamba-hambaku yang salih melepaskan segala beban dan gangguan serta segera menuju engkau yakni surga. Ya, jadi perjalanan orang yang berpuasa itu kalau ke surga semakin cepat. Ya, kalau ke surga semakin cepat. Kemudian berikutnya para setan dibelenggu. Ini diantara keistimewaan bulan Ramadan. Ya, tapi yang dibelenggu bagaimana? Khususnya adalah setan-setan besar. Kalau setan-setan kecil, ya mereka ya bebas. Makanya kadang masih ada orang yang berbuat maksiat. Tapi kalau setan yang besar-besar, mereka semuanya dibelenggu. Makanya orang kalau di bulan Ramadan itu ketaatan yang dia lakukan itu gampang. Orang beriman itu kuat untuk melakukan ketaatan. Beda kalau misalkan di bulan Ramadan. Ya, gampangannya misalkan kalau hari Senin sama hari Kamis banyak orang yang puasa, maka semakin kuat kita. Nah, setan ketika itu semakin kalah. Apalagi di bulan Ramadan, karena puasa diwajibkan, maka hampir tidak ada orang yang tidak puasa, orang Islam. Walaupun masih ada orang Islam tidak berpuasa. Nah, ketika itu setan-setan yang besar itu dibelenggu. Makanya orang yang beriman ketika bulan Ramadan dia itu semakin kuat. Makanya akhirnya tilawah Qur'annya kuat, sholatnya kuat. Yang biasanya jarang kelihatan duhur berjamaah, biasanya duhur berjamaah. Yang jarang duha, akhirnya juga sholat duha. Yang biasanya jarang baca Al-Quran, akhirnya baca Al-Quran. Karena setannya yang besar-besar itu sudah dibunuh. Kemudian juga di antara keutamaannya pintu surga dibuka dan pintu neraka itu ditutup. Kemudian di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dimana kalau kita seperti yang Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kalau aku mendapati malam ini adalah Lailatul Qadar, apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan? Maka Nabi mengajari ucapan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka yang diucapkan itu lebih baik dari dia mengucapkan 1000 bulan, selama 1000 bulan. Ya, jadi lebih baik daripada dia mengucapkannya selama 1000 bulan. Makanya ketika nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan, ini kesempatan yang sangat berharga, jangan sampai disia-siakan. Apalagi 10 hari yang terakhir, jamaah maghribnya tetap dijaga.
pas malam Lailatul Qadar, maka sholat maghrib kita lebih baik dari 1000 bulan. Isanya pun juga dijaga, tarawihnya jangan sampai kendor, apalagi 10 hari yang terakhir. Karena kalau pas bertepatan Lailatul Qadar, maka itu lebih baik dari kita melakukannya 1000 bulan. Bagaimana dengan wanita-wanita yang berhalangan? Mereka bisa dengan zikir, ya kan, kemudian dengan wirid, seperti yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah. Maka yang dia lakukan itu lebih baik dari 1000 bulan. Apalagi kalau kita iktikaf, apalagi iktikafnya malaman saja. Apalagi kalau iktikafnya itu 10 hari yang terakhir full seperti yang dilakukan Nabi SAW. Insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini kesempatan. Ya, maka orang yang beriman ketika akan bertemu dengan bulan Ramadan, dia akan bahagia, akan senang. Bahagia senangnya itu bukan karena nanti saya akan banyak pesanan, itu bukan. Biasanya nanti banyak pesanan baju, bukan itu. Nanti akan banyak pesanan kurma, enggak. Jadi senangnya itu karena dia akan mendapatkan kesempatan untuk mengais pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya, demikian juga dengan keutamaan-keutamaan yang lain. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Apa amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Ya, di sini dalam buku ini disebutkan banyak sekali amal soleh yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa. Yang pertama adalah puasa. Ya, yang pertama adalah puasa. Nah, puasa ini selain juga diwajibkan, Allah Ta'ala dan Rasulnya itu menyebutkan banyak sekali keutamaannya agar kita termotivasi untuk berpuasa. Ya, jadi bukan hanya sekedar Allah SWT mewajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, seperti Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah. Ya, tetapi Nabi SAW, demikian juga Allah Ta'ala dan Rasulnya menyebutkan keutamaannya agar kita lebih termotivasi. Apa itu diantaranya? Hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, riwayatkan hadis di mana beliau bersabda, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak cucu Adam itu untuknya. Setiap amal anak cucu Adam itu untuknya. Jadi kembalinya kepada dirinya sendiri. Al hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. Satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Apa bedakan? Kok bisa sampai 700 kali lipat? Yang bedakan itu adalah ikhlas. Semakin ikhlas, maka semakin banyak sekali pengkaliannya. Jadi akan semakin banyak sekali pengkaliannya. Akan dilipat gandakan dengan lipat ganda yang sangat banyak. Bahkan semakin dia ikhlas, semakin dia sabar, maka tidak hitungan Allah akan memberikan balasannya. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya saja Allah akan membalas pahala orang yang sabar itu berlipat-lipat tanpa perhitungan. Nah, kalau ini kan masih ada perhitungan. Tapi kalau kita sabar, puasa itu sabar, apalagi nanti puasa sudah masuk musim panas, gitu kan, sabar, apalagi nanti juga akan panjang, terus kita melakukannya dengan sabar, maka bighairi hisab, tanpa hisab. Allah Ta'ala berfirman, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, maka puasa itu untukku. Fa innahu li wa ana ajzi bi, dan aku yang nanti akan membalasnya. Ya. Makna firman Allah Ta'ala di sini adalah nanti dalam kehidupan akhir Allah nanti yang akan memberikan balasannya langsung. Ya, kalau misalkan kita seperti pada momen-momen kita sering mendapatkan hadiah gitu, yang memberikan hadiah langsung direktur, yang memberikan hadiah itu langsung gubernur, yang memberikan hadiah itu langsung presiden. Siapa yang tidak senang? Ya, ada kebanggaan. Ya, ada kebanggaan. Bagaimana lagi nanti Allah SWT yang langsung nanti memberikan balasan. Wa ana ajzi, dan aku yang nanti akan memberikan balasan. Jadi Allah nanti yang akan ngasih, Allah sendiri yang akan ngasih. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena. Ya, maka karena orang puasa itu meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena Allah, maka nanti Allah akan muliakan dia dengan Allah sendiri yang nanti akan ngasih balasan. Jadi Allah sendiri yang nanti akan ngasih balasan. Subhanallah, makanya ini keutamaan dari ibadah, ya ibadah puasa. Jadi Allah sendiri nanti akan balas, yang akan ngasih balasan itu. Kemudian Nabi bersabda, bisa ini farhatani, orang puasa itu punya dua kesenangan. Pertama, farhat inda fitri, yakni senang ketika bukanya. Gak ada ceritanya orang yang buka itu susah, tidak ada.
makanannya apapun mesti dia senang. Ya kan? Buka ini ada dua. Pertama itu adalah ketika buka puasa, yang kedua itu adalah ketika Idul Fitri, hari berbuka. Ya, ketika kembali berbuka Idul Fitri tanggal 1 Syawal. 1 Syawal tidak boleh orang puasa. Kalau ada orang yang puasa, maka puasanya bukan mendatangkan pahala tapi malah mendatangkan dosa. Nah, sampai pun orang yang fakir miskin itu dipaksa untuk makan dengan harta zakat fitrah, zakat buka yang diberikan oleh orang kaya pada mereka berupa marampok. Jadi agar mereka itu sudah puasa pada hari itu diantarkan. Jadi orang-orang kaya pagi hari itu kan sunahnya zakat fitrah itu kan dibagikan pada saat pagi hari pergi menuju ke masjid atau ke tanah yang lapang untuk mendirikan sholat sholat itu. Nah, dicari orang miskin yang tidak bisa buka hari itu, dikasih makan bukan. Ya, dikasih makan agar mereka berbuka. Nah, seperti itu. Sehingga tidak ada satu pun yang tidak senang. Ya kan? Kemudian wafaka inda liqa'i rabbi, dan senang ketika bertemu dengan Rabb-nya. Jadi senang ketika bertemu dengan Rabb-nya. Nah, maka nanti termasuk yang didapatkan oleh orang yang berpuasa itu nanti ketika bertemu dengan Rabb-nya dia akan senang. Bagaimana tidak senang tadi? Wa ana jazihi, aku yang nanti akan membalas puasanya langsung Allah. Makanya dia senang, saya dapat ganjaran, dapat balasan langsung dari Allah. Nah, jadi seperti itu. Nah, demikian juga hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa siapa yang puasa Ramadan dasarnya iman dan mencari pahala, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Iman dan mencari pahala. Iman kepada surat firman Allah, surat Al-Baqarah 183. Iman ini adalah perintah Allah. Iman nanti akan mendapatkan balasan seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Iman bahwa mulutnya itu lebih disenangi, ya bahwa mulutnya lebih disenangi daripada baunya minyak kasturi. Ini iman. Makanya kalau puasa jangan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, kemudian meninggalkan syahwatnya, tetapi harus ada iman pada diri kita. Jadi saya hari ini puasa karena Allah memerintahkan saya untuk puasa. Allah pencipta saya memerintahkan saya untuk puasa. Saya nanti kalau puasa menurut saya lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi. Nanti kalau saya berpuasa nanti saya bisa masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Ya, ini penting. Masuk pintu Ar-Rayyan itu penting. Atau masuk pintu-pintu surga itu penting. Karena apa? Karena kita sudah terlalu lama berada di padang masa. Kelamaan di padang masa. Kayak kita ini kalau misalkan hari ini panasan gitu kan, ingin segera masuk Masjid Al-Mi'raj ini, ya kan, masuk ke ruangan yang ada AC-nya. Ingin, ya kan, apalagi manusia itu nanti berdiri pada masa 70.000 tahun. Ya, mereka berdiri menanti keputusan dari Allah SWT. Makanya ketika tahu baunya surga, ya kita kan kadang mau masuk masjid sini, di situ sudah mulai aku dingin sekali, ingin dan segera masuk. Nah, nanti orang-orang seperti itu. Kalau jumlahnya banyak, ya kan, kita sangat perlu bisa masuk pintu ini, dan sebagainya biar segera masuk ke dalam surga. Nah, salah satu amal yang buat kita ini bisa masuk surga itu adalah kalau kita senantiasa puasa nanti akan masuk surga melalui salah satu pintunya bernama Ar-Rayyan. Nah, ketika kita puasa, imani dengan hal seperti itu agar saya nanti bisa masuk pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Nah, dan juga ikhtisab mencari pahala. Jadi kalau puasa niati untuk mencari pahala. Jangan hanya sekedar saya orang Islam, ya kan, saya puasa. Enggak. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang puasa ini harus kita munculkan di hati kita. Ya. Nah, ini demikian juga bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi puasa itu termasuk meninggalkan perkataan dusta. Sebab Nabi SAW bersabda, "Malam yada qala zur wal amal bi, falaisa lillahi hajat bi ayyan ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Ya, termasuk puasa hati-hati. Jangan sampai kita berkata dusta, atau jangan sampai kita bersumpah dengan sumpah palsu. Berkata dusta, barangnya baik pada sebenarnya baik. Ini barangnya KW 1 pada sebenarnya KW 3. Atau termasuk perkataan dusta itu kalau kita menggunakan HP, kemudian saya berita, kita tidak validitas dulu, ya, tidak cross check dulu, kemudian kita segera langsung share, itu bisa masuk dalam kategori qaul zur, perkataan dusta. Ya, sebagaimana orang memberikan isyarat gini dan lain sebagainya, maka isyarat dia itu bisa menunjukkan dia kepada perkataan dusta. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, ini jadi puasa, amal soleh yang kita lakukan di bulan
Ramadan. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tarawih disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan," siapa yang qiyam Ramadan dasarnya iman dan ihtisaban dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang lalu tidak akan diampuni. Jadi pengampunan dosa itu kalau siangnya puasa. Ada dua hadis dengan dua redaksi yang berbeda. Man shoma Ramadan, shoma. Kalau yang satunya man qama, siapa yang qiyam. Artinya malamnya itu digunakan untuk ibadah. Ya, digunakan untuk ibadah. Nah, qiyam Ramadan itu identik dengan qiyamul sholat tarawih, ya, sholat tarawih. Nah, siapa yang qiyam juga dasarnya iman dan mencari pahala, sama seperti tadi, dasarnya iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya lalu akan diampuni. Makanya sholat tarawih sendiri itu jangan hanya sekedar sholat, ya kan, tadi hatinya harus ada iman, ya, jadi harus ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, iman bahwa apa itu namanya Allah mencintai ketaatan yang kita lakukan, ya kan, bahwa sholat yang kita lakukan itu lebih baik daripada sholat atau sama halnya dengan sholat semalam suntuk yang kita kerjakan. Nah, seperti itu. Nah, Allah memuji orang-orang seperti ini dalam surat Ar-Rahman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Ibadur rahman ayat 64, dan orang-orang yang bermalam untuk Rabbnya sujud dan berdiri. Sujud dan berdiri, jadi sholat. Makanya sebisa mungkin tarawih itu jangan ditinggalkan. Jadi tarawih itu jangan sampai ditinggalkan, apalagi keutamaannya besar, apalagi seperti yang tadi kita sampaikan, kalau itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik dari yang kita lakukan selama 1000 bulan. Kisahnya, asbabun nuzul daripada inna anzalnahu fi lailatul qadar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kumpul dengan para sahabat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ada orang dari Bani Israel itu, dia selama 1000 bulan kalau siang itu perang, ya, perang fisabilillah. Kemudian kalau malam itu sholat malam selama 1000 bulan. Ketika mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda demikian, para sahabat takjub, kok bisa? Ya kan, kita bagaimana bisa seperti itu? Gak mungkin. Umur daripada umatnya Nabi Muhammad SAW itu gak sampai 1000 bulan, gak sampai. Bagaimana kita akan bisa menyamai amalan mereka? Ada yang mengatakan ini adalah Yusuf bin Nun, ini adalah murid-muridnya Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagaimana halnya Nabi Musa alaihissalam, ya, orang yang kuat, ibadahnya juga kuat, ya kan? Demikian juga pengikutnya, mereka ibadahnya kuat. Mereka sholat dalam sehari kan sampai 50 rakaat pada masa dulu, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apa itu namanya putuskan untuk umat ini cukup 5 saja. Ya, bukankah ketika terjadi diskusi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, ya kan, apa yang diperintahkan Rabbmu sholat 50 kali dalam sehari semalam. Maka Nabi Musa mengatakan, minta keringanan, umatmu enggak akan kuat. Inna ummata ala tadhiyah. Nah, seperti itu. Nah, makanya umatnya Nabi Musa itu kuat-kuat. Makanya Nabi Muhammad, para sahabat ketika mendapatkan informasi seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka takjub kagum, bagaimana bisa seperti itu. Akhirnya turun firman Allah surat Al-Qadar, ya kan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makanya ini adalah kemuliaan yang hanya diberikan kepada umat ini, yang tidak ada pada umat-umat sebelumnya, ya, tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Nah, seperti itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Makanya jangan sampai kita melalui malam-malam kita di bulan Ramadan dengan tidak sholat tarawih. Jangan sampai nggak sholat tarawih, ya. Bahkan ada satu hadis yang menyebutkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nabi bersabda, "Man qama ma'a imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Siapa yang qiyam bersama imamnya, sholat bersama imamnya sampai imamnya itu selesai, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk. Makanya kalau tarawih itu sak witirnya sekalian. Jadi kalau tarawih sekalian witirnya, jangan saya nanti witir nanti malam di rumah. Dia nggak dapat fadilah ini sholat semalam suntuk. Ya. Tapi bagaimana kalau misalkan nambah? Boleh nggak kita nambah sholat malamnya? Ya, misalnya nanti ada malaman boleh, tapi jangan sampai witir lagi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailatin
yakin tidak ada 2 witir dalam satu malam, cukup 1 saja. Ya, misalkan di sini sholat 11 rakaat, saya ingin malaman lagi, ya kan? Di sana ada sholatnya malam, enggak apa, tapi jangan sampai kita nambahin witir lagi, cukup witirnya satu kali. Memang ada khilaf dari para ulama tentang masalah ini, tetapi pendapat yang benar adalah Nabi SAW tidak pernah batasi. Memang Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah sholat di dalam bulan Ramadan di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Yang paling banyak dilakukan Nabi seperti itu. Ya, tapi kan kita tahu bagaimana sholatnya Nabi. Pernah Nabi SAW sholat tarawih bersama dengan para sahabat pada malam yang pertama. Ketika sahabat mendapati Nabi sholat, mereka langsung makmum. Dan sholatnya itu sampai akhir sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang pertama itu kalau hitungan malam itu mulai dari jam 6 sampai jam 4, maka dibagi 3. Berarti kira-kira 3 jam. Berarti kalau mulai malam itu adalah jam 6, berarti sampai jam 9. Ya, sampai jam 9. Kita kalau sholat taruh sampai jam 9, terus kemudian perasaannya. Ya ampun, gak balik mana. Tapi justru pada saat malam hari itu, keesokan harinya, para sahabat cerita sama sahabat yang lain, tadi malam Nabi sholat bersama kita. Yang sayang kalau kalian tidak mengikutinya. Akhirnya yang kemarin malam tidak datang itu, malamnya berikutnya datang. Dan malam berikutnya itu Nabi SAW sholatnya itu sampai tengah malam. Tengah malam itu kalau hitungannya malam jam 6 sampai jam 4, berarti kira-kira sampai jam setengah 12. Ya, tapi para sahabat ketika esok harinya cerita kepada yang lainnya nggak datang, malah penasaran. Dan semakin lama, selama 3 hari itu, yang datang semakin banyak. Kalau kita kebalikannya, semakin berkurang, ya kan? Jadi tambah panjang, biasanya yang tarawih tambah berkurang. Tapi para sahabat sampai akhirnya pada malam yang ketiga itu mendekati sahur ya kira-kira jam 2:30 ataupun jam 3. Nah, tapi pada malam berikutnya Nabi SAW tidak mau keluar. Karena apa? Karena khawatir itu dibebankan kepada umatnya, sedangkan umatnya itu lemah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala atau Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, karena tidak bisa mengikuti tarawihnya Nabi yang jumlahnya 11 tetapi panjang, akhirnya dia potong-potong. Makanya dari riwayat yang mengatakan 23 rakaat, Ibnu Umar sendiri melakukan tarawih itu sampai 33 rakaat. Tapi selesainya sama, gitu loh. Jadi selesainya sama. Makanya para jemaah kalau kita masih merasa belum puas, tarawih biasanya jam 8 selesai, ya kan, tarawih sak witirnya, kemudian kita masih belum puas, silakan nanti bisa nambah. Tapi jangan sampai witir lagi. Ya, jangan sampai witir lagi. Agar kita mendapatkan hitungan melakukan qiyamul lail, dan kalau yang kita lakukan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka itu akan akan lebih baik dari yang kita lakukan selama 1000 bulan. Allah ta'ala bishawab. Sebenarnya masih banyak, cuman hanya waktu saja yang membatasi kita. Yakni berikutnya ada sedekah, kemudian berikutnya juga ada membaca Al-Quran, kemudian selanjutnya ada tetap duduk di masjid hingga terbit fajar, terbitnya matahari. Ini termasuk amal soleh. Ya, kalau kita hari Sabtu libur atau hari Ahad kita libur, sebaiknya selesai sholat subuh jangan beranjak, tetap saja di masjid sampai waktu duha, kemudian sholat duha 2 rakaat. Itu pahalanya seperti umroh bersama dengan Nabi SAW, seperti haji bersama dengan Nabi SAW. Juga ada iktikaf. Monggo para jamaah, nanti kalau misalkan ingin tahu lebih banyak, bukunya ini ada versi PDF-nya, insya Allah nanti bisa kita share. Ada waktu beberapa menit, barangkali ada yang mau bertanya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz untuk penjelasan terkait dengan ada setan besar, ada setan kecil lah, ini mungkin maknanya itu apa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pendapat ya ketika menjelaskan hadis Nabi SAW bahwa bulikot syaitan dan setan-setan itu dibelenggu. Ya, jadi mereka berbeda pendapat tentang masalah ini. Karena apa? Pada kenyataannya orang
kabur tetap jaya dalam dosanya. Demikian juga pelaku maksiat yang mereka sendiri juga menyatakan dirinya sebagai orang muslim itu, mereka juga tetap melakukan kemaksiatan. Kan banyak orang yang mengatakan dirinya muslim tapi dia tidak puasa, gitu kan. Demikian juga mereka malah terang-terangan makan di luar, ya kan. Kemudian malamnya tidak diisi dengan ketaatan dan lain sebagainya. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang besar, setan-setan yang kuat. Kalau kita pelajari ilmu ruqyah memang ada seperti ini contohnya ya. Ada seperti ini. Orang itu kalau sampai kesurupan, itu berarti yang masuk ke dalam dirinya itu setan besar. Tapi kalau misalnya nggak sampai kesurupan, berarti ada setan kecil. Contohnya gini, kalau malam hari kita lihat Piala Dunia itu kuat, tapi sholat malam tidak kuat, itu berarti di matanya memang ada setan yang harus diruqyah. Ya, kan kadang kita baca Al-Quran sebentar, aja langsung ngantuk kan. Tapi kalau lihat Piala Dunia itu kuat. Nah, seperti itu. Ya, jadi setan-setan yang besar itu yang dibelenggu, sehingga orang beriman itu lebih kuat untuk melakukan ketaatan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Demikian juga dengan orang-orang berada di sekitarnya, sampai akhirnya mereka juga terkondisikan untuk melakukan ketaatan. Ya, jadi seperti itu. Ada yang berpendapat, ya ada setan yang dibelenggu, ada setan yang tidak dibelenggu. Yang dibelenggu itu adalah setan orang-orang beriman. Orang beriman, bukan orang Islam, orang beriman. Kan kita kalau belajar hadisnya Umar bin Khattab, Islam itu kan ada 3 tingkatan. Yang pertama paling bawah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Ini level yang paling tinggi. Nah, setan orang beriman ini yang dibelenggu. Jadi orang yang beriman yang dibelenggu. Karena apa? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, wahai orang beriman telah diwajibkan atas kalian. Jadi yang berpuasa itu adalah mukmin. Seharusnya dia juga muslim, tapi pada kenyataannya banyak yang ngaku dirinya muslim, ya kan, tapi juga tidak berpuasa. Demikian juga tadi hadisnya Nabi, man shoma ramadhana imanan, kemudian man qama ramadhana imanan. Nah, inilah setannya orang beriman ini yang dibelenggu. Jadi ada yang berpendapat yang dibelenggu setannya orang beriman. Ada juga yang mengatakan level iman itu bertingkat-tingkat. Ya, level iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang keimanannya membuat dia itu sampai apa itu namanya semua ketaatan Allah itu tidak, semua bentuk ketakwaan kepada Allah tidak ada yang tidak dilaksanakan, semuanya dilaksanakan. Ya kan, sampai yang sunnah pun dia kerjakan. Tapi ada yang tidak seperti itu. Jadi ada yang tidak seperti itu. Nah, orang yang keimanannya kuat, maka ya setannya itulah yang dibelenggu. Jadi setannya itulah yang dibelenggu. Adapun apa itu namanya orang keimanannya lemah, ya kan, maka setannya juga akan mengikuti kondisi dia. Allah Ta'ala bisa. Tapi ada juga yang berpendapat seperti ini. Karena Nabi SAW bersabda, "Asy-syaitanu yajri majra dam." Setan itu mengikuti aliran darah. Biasanya kalau kita puasa, ya ngapunten ini mungkin saya nggak salah, mungkin yang lebih paham ini Pak Iwan ya. Ya. Kan kadar karbohidratnya itu kan rendah lagi. Jadi karena kadar karbohidratnya rendah itu sehingga keinginan untuk melakukan kemaksiatan itu nggak seberapa banyak. Nah, jadi sisi logisnya itu seperti itu. Nah, ini Pak Ibu juga ada ini bisa menjelaskan. Nah, setan itu mengikuti aliran darah. Nah, ketika kita berpuasa, jadi kan gizi yang ada di darah itu kan sedikit berkurang sehingga kita ini lemah, kecenderungan untuk beribadah kalau kita lemah akan semakin kuat. Allah Ta'ala bisa, mungkin seperti itu. Jadi para ulama sendiri berbeda pendapat bagaimana menjelaskan setan dibelenggu itu. Cuman memang ada penjelasan yang menyebutkan, ya ada ulama yang menyebutkan yang dibelenggu itu setan yang besar, yang kecil itu tetap. Nah, orang yang beriman bisa mengalahkan setan yang kecil, ya kan? Tapi orang yang tidak beriman, jangankan setan yang besar, jangankan setan yang apa itu namanya yang besar ya, yang kecil aja nggak bisa dikalahkan gitu. Allah bisa. Gitu. Ketika kita sahur, biasanya kan ya mungkin 1-2 kali barangkali bersama dengan hadir. Kan ada hadis yang mengatakan mungkin ketika makanan di tangan kita dianjurkan memakan. Sebaiknya seperti apa? Apa kita tinggalkan aja karena mungkin sudah masuk adat ya? Kalau ada perselisihan di para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya kan, idza sami'a nida
wal inahu fi yadihi, ya kan? Jika seseorang itu mendengarkan seruan adzan sedangkan bejana itu masih ada di tangannya, maka adalah dia menyelesaikan makanannya. Ya, satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama itu adalah agar kita tidak takdir, tidak menyia-nyiakan makanan. Sampai itu ketika kita puasa tidak boleh kita menyia-nyiakan makanan. Nah, tetapi ya kondisinya itu adalah yang harus kita ketahui pada masa Nabi adzan itu ada dua. Adzan yang pertama yang dilakukan oleh Bilal dan yang kedua oleh Ibnu Ummi Maktum. Ya, nah jangan sampai adzan yang adanya Bilal itu menghalangi kalian daripada sahur, enggak. Itu adzan pertama enggak apa-apa, itu belum masuk waktu subuh. Tapi kalau adzan yang kedua, nah sudah tidak boleh. Karena apa? Adzan yang kedua itu adalah masuk waktu subuh. Kenapa demikian? Karena waktu subuh itu tidaklah dimulai kecuali munculnya fajar. Nah, ketika ada fajar itu Allah kan mengatakan, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai terang jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Kalau kita nanti lihat di sisi ufuk sana, itu memanjang dari utara sampai selatan, itu ada garis putih memanjang itu, atasnya itu hitam. Nah, ketika itu, ya kan, kita diperintahkan untuk berhenti. Nah, pada saat ada adzan yang kedua itu tidak boleh sudah, tidak boleh. Jadi banyak orang yang menjelaskan itu maksudnya adalah adzan pertama. Maka jangan biasakan. Jadi jangan biasakan. Kalau sekarang kan memang kebanyakan tidak ada adzan pertama sama adzan kedua. Hanya beberapa tempat saja masjid itu melakukan adzan pertama sama adzan kedua. Nah, kalau seperti itu ya sudah, kita lihat aja waktu. Jadi waktu yang sudah banyak di-share itu, ya kan. Nah, itu sebenarnya dari waktu itu kita bisa melihat, oh ini sebentar lagi saya tidak boleh lagi makan dan minum. Ya sudah, ya beberapa menit sebelumnya kita tidak makan dan minum. Tapi semakin akhir, sekali lagi, semakin akhir kita sahur itu semakin baik. Jadi jangan sampai kita mendengarkan ada orang tarhim ya, sholatu wassalamu alaihi gitu kan. Nah, kita malah berhenti dari makan dan minum. Nah, imsak itu kapan? Ya, imsak itu adalah ketika masuk waktu subuh. Imsak itu ketika masuk waktu subuh. Justru semakin akhir kita sholat semakin baik. Oke, makanya misalkan sekarang subuhnya itu jam 4 lebih, misalkan lebih 15 atau lebih 20. Ya kan, imsaknya biasanya 4 lebih 10. 4 lebih 10 itu sebenarnya masih dianjurkan untuk makan dan minum. Nah, kalau kita khawatir, makanya terakhir misalkan jam 4 lebih 10. Nah, setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Minum. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajaba al-fitr wa akhara sahur. Manusia itu tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu diakhirkan dan buka itu disegerakan. Kita akan tetap baik. Tapi kalau kita bukannya diakhirkan, sahurnya dicepatkan, nah itu keliru. Makanya sahur jam 3 itu sebenarnya bukan sahur. Kenapa? Apalagi dalam hadis Nabi SAW antara Ibnu Abbas dan sahabat yang lain pernah bertanya, berapa jarak antara adzan dan iqamah? Jarak antara adzan subuh dengan sahur. Dikatakan qadra arba'ina ayat, sekitar 40 bacaan ayat Al-Qur'an. Ya, dalam hadis ini dikatakan tasahhar nama Nabi SAW itu maqama ila sholat, kami sahur bersama dengan Nabi SAW kemudian sholat subuh. Jadi sebenarnya hikmah ilahiyah, kenapa sih kita disuruh mengakhirkan sahur? Nanti setelah sahur sholat subuh jamaah. Kalau kita kan sering kan, sahurnya jam 3, setelah itu tidur, kemudian kebablasan. Padahal sebenarnya hikmah kita bangun sahur itu adalah untuk sahur dan untuk sholat subuh. Itu yang dikatakan para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, tasahhar nama Nabi SAW itu maqama ila sholat. Kami sahur bersama dengan Nabi SAW, kemudian setelah itu sholat. Makanya nggak mungkin bisa dilakukan seperti ini kecuali kalau diakhirkan. Kalau disegerakan mesti subuhnya kelewatan, mesti. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan para jamaah. Kita mau nampunya, monggo silakan dirujuk kembali, atau kalau misalkan ada yang tidak dipahami kita bisa diskusi. Kita mau nampunya, kita akhiri dengan penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.